Mohon maaf, orang Islam nggak mungkin nyembah patung lagi, karena sudah tidak boleh, musyrik. Ya, nggak boleh nyembah pohon lagi. Kalau ada orang Islam masih nyembah pohon, syirik itu. Nyembah kuburan, syirik itu. Nyembah batu, syirik. Nggak mungkin kita melakukan itu, mustahil. Tetapi sekarang ada berhala-berhala yang muncul. Apa itu? Ananiyah, keakuan kita. Kita nyembah diri kita sendiri. Nyembah diri kita sendiri. Masjid ini kalau bukan aku yang nyumbang, nggak bakal jadi. Tuhan itu. Tuh, Tuhan. Organisasi ini kalau bukan aku yang pegang, berantakan. Tuhan itu sudah. Ananiyah, keakuan namanya. Ananiyah. Padahal la tataharaka dzaratan illa biiznillah. Tidak mungkin bergerak sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tiga, terakhir, matinul khuluq, akhlak yang sempurna. Orang kalau sudah akidahnya benar, ibadahnya bagus, akhlaknya pasti sempurna. Nggak mau dia nyakitin siapapun. Hatta semut aja takut. Hatta semut takut. Makanya Rasulullah itu, contoh bu, mohon maaf, kenapa banyak orang kerasukan jin? Ini rahasia ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini saya kasih tahu. Ibu-ibu, kenapa banyak wanita itu gampang sekali kerasukan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budun wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum. Dan sahibul hajat, Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Benteng, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya berterima kasih diizinkan untuk silaturahim dalam safari dakwah saya di Sulawesi Selatan. Karena memang saya selaku founder komunitas pendakwah keren sedang melakukan safari dakwah di beberapa provinsi. Setelah dari Sumatera Selatan, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi, habis itu saya ke Medan dan Papua. Dan safari dakwah di Provinsi Sulawesi Selatan sudah kita lalui kemarin di Makassar, Maros, Benteng, selesai Benteng Bulukumba, balik lagi ke Goa, Parepare, Sidrap, Pangkep, dan saya take off langsung ke Jawa lagi. Alhamdulillah, jarang-jarang pulang ke rumah Bapak Ibu. Paling di rumah itu Pak Gadis 3 hari, 5 hari paling lama. Udah itu harus berangkat lagi. Dan 5 hari di rumah itu dikasih rezeki oleh Allah, anak saya 8. Makanya saya tidak terbayang kalau saya sampai 15 hari di rumah. Bisa 16-20 anak kita gitu kan.
Tapi jangan takut, itu indungnya satu. Ya. Ibunya satu, ya. Satu di sana, satu di sini. Bercanda. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih saya diizinkan oleh Ikatan Dai Muda Indonesia Kabupaten Benteng dan serombongan organisasi komunitas muslim yang memfasilitasi silaturahim pada malam hari ini. Judul yang diberikan ini sangat luar biasa. Tema yang diberikan ini sangat luar biasa. Karena memang ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itstu mu'aliman." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang murabbi yang mampu mengajak manusia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai seorang guru, Rasulullah punya kurikulum pelajaran, Ustaz. Punya kurikulum, 3 kurikulumnya. Mata kuliah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 3 hal saja. Tapi kalau kita mengamalkan 3 hal ini, maka seluruh ilmu-ilmu yang di langit dan di bumi kita kuasai. Dan dengan 3 ilmu ini, dengan 3 mata kuliah ini, maka kita semua akan memiliki akhlak yang sempurna, akan memiliki akhlak yang baik. Istri akan hormat sama suami, suami akan sayang sama istri, anak akan memuliakan orang tua akan menjaga anaknya, mendidik anaknya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang hebat dunia dan akhirat. Tetangga dengan tetangga menjadi akur, kawan dengan kawan semakin akrab, tidak ada permusuhan di antara kita. Kenapa? Karena dengan kurikulum 3 ini yang menjadi asas daripada agama. Al-awwal adalah aqidatun salimah, akidah yang benar. Apa yang diajarkan Nabi, Bapak Ibu, dari akidah yang benar ini? Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Ini pokok dari agama. Kalau orang-orang tasawuf mengatakan asyhadu aibi, makna engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Makna la nafi, ilahun al-munfiyun illa al-isbat, Allah al-musbit. Maknanya, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak akan pernah lagi takut miskin. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak akan takut rezeki lagi kekurangan. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak rebut jabatan. Ini kadang-kadang sesama ustadz rebutan jadwal. Bukan rebutan jabatan, rebutan jadwal. Kemarin di Maros ada ustadz cerita, sliding-slidingan di semua jadwal. Astagfirullah. Ya, jangan sampai ITMI Kabupaten Benteng seperti itu. Tapi saya lihat tadi ketemu waktu sebelum saya ke sini ngobrol dengan anak-anak dai muda Benteng ini, tidak ada yang rebutan jadwal karena mereka sudah berbagi dengan adil. Ya. Sudah tidak rebutan jadwal karena sudah berbagi dengan adil. Yang dapat bagian. Nggak ada lagi rebutan jadwal, nggak ada lagi rebutan jabatan, karena mereka punya kesadaran. Tidak ada yang bisa mengangkat tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Tidak ada yang bisa mengangkat seseorang jadi presiden, gubernur, menteri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang bisa menurunkan, entah apapun kasusnya, korupsi kah, OTT kah, atau apakah, itu wasilah saja, asbabiyah saja. Tapi qadarnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak bakal mungkin menggunjing orang karena kita sadar kita berada dalam takdir Allah dan dia pun dalam perlakuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bersyahadat. Makanya orang Islam yang bersyahadat, dia tidak akan ragu, la syak. Nggak ada keraguan di hatinya bahwa segala sesuatu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kisah Siti Hajar alaihissalatu wassalam ketika ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim di padang Arafah. Ini kan sekian tahun menikah Ustaz Taher dengan Siti Saroh, tidak punya anak. Ya, kemudian Allah ilhamkan melalui Siti Saroh sendiri untuk melamar Siti Hajar menjadi istrinya supaya Nabi Ibrahim punya keturunan. Ya. Setelah Siti Hajar dinikahi, hamil, punya anak namanya Ismail alaihissalatu wassalam. Pada saat Nabi Allah Ibrahim memiliki Ismail, cintanya mendua. Rasa sayangnya dua, rasa rindunya dua, rasa kangennya dua. Kalau dulu rasa sayang dan cintanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah. Di hatinya cuma ada Allah subhanahu wa ta'ala, asyaddu hubban lillah, cintanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah punya anak, dia pikirin anaknya juga. Dia kepikiran bagaimana masa depan anakku, bagaimana hidup anakku, bagaimana sekolah anakku, bagaimana rezeki anakku, bagaimana pangkat jabatan anakku. Rasa kangen muncul, rasa rindu muncul, dan Allah cemburu. Lalu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, aku lihat di hatimu sekarang sudah ada dua cinta. Makanya nggak mungkin ada dua cinta dalam satu buah hati itu nggak mungkin ada dua cinta. Oleh karena itu kalau ada orang poligami, ta'addud, 2, 3, 4, mustahil 4-4-nya dicintainya. Pasti cuma satu. Yang lain itu iseng-iseng aja. Secara syariat tidak dosa. Ta'addud itu poligami, nggak dosa. Memang ada fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa waruba, nggak dosa. Tetapi urusan su'uriyah, rasa, nggak mungkin diantara dengan 4 wanita itu 4-4-nya dicintai, nggak mungkin. Tidak mungkin satu hati menyimpan dua cinta, mustahil. Bisa jadi kalau dia nikah yang kedua, istri pertamanya tetap dicintainya, yang kedua ini nasib. Nasib sial buat ibu gitu kan. Ini cerita Nabi Ibrahim, bukan cerita Ustaz Taher ini. Ya, aman ya. Saya tadi perjalanan dari Makassar sampai ke Bentaeng, separuhnya saya belajar bahasa dan Ustaz Taher ngajarin saya bahasa, ngapal dari pagi sampai malam nggak apal-apal. Ya, bahasa Bugis Bentaeng. Yang saya ingat cuma satu, sesajaki. Itu saja yang saya ingat, yang lain lupa saya apa itu. Saya tanya sama Ustaz Taher, Ustaz apa arti sesajaki? Dia bilang nggak usah, nanti Ustaz sebut aja, dia bilang. Jamaah pasti ketawa katanya. Saya bilang ya sudah, dari awal sampai akhir saya ceramahnya sesajaki itu aja. Nanti pulang saya nanya dengan Pak Kadis Info apa itu arti sesajaki itu kan. Saya pikirnya sesajen gitu kan. Orang Jawa kan ada juga sesajen gitu kan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena cemburu itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam di padang Arafah. Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Baghdad, Mesopotamia atau Babilonia, di Baghdad, Irak. Ditinggalkan di padang Arafah. Baghdad, Irak itu ratusan kilo. Masya Allah, ini suami istri atau keluarga ahlu tauhid memang. Aba'at tauhid itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dibawa istrinya dengan anak bayi yang masih nyusui ke padang Arafah, diantar, ditinggalkan bekal. Wa fi riwayatil ukhra, bekalnya itu cuma untuk 3 minggu. Hanya untuk 3 minggu. Sebagai wanita dan istri kedua,
Siti Hajar nanya sama Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai abangku sayang, tega kali kau tinggalkan adikmu di sini dengan bayi yang masih merah ini. Apakah ini karena kecemburuan Siti Saroh kepadaku, atau karena engkau ingin memisahkan aku dan anakku denganmu? Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai istriku tercinta, tak ada maksudku untuk meninggalkanmu. Jangan kau tanya rasa cintaku kepada anak, karena bertahun sudah aku merindukannya. Hadza min amri Rabbi. Tapi ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini perempuan-perempuan soleha, wanita yang menjadi kudwah dan uswah dari seluruh ummahatul mukminin. Apa kata Siti Hajar alaihissalatu wassalam, wahai suamiku, kalau memang Allah yang memerintahkan, pulanglah engkau, karena aku yakin Allah juga yang akan menjamin keselamatanku. Allah, ada istri dai-dai begitu. Dek, aku dakwah dulu dek. Pergilah bang, pulang jangan lupa bawa amplop. Kadang-kadang Masya Allah, ustadz tuh ikhlas dakwah. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami ini dakwah ikhlas, ceramah tuh ikhlas, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Cuma kalau pulang istri suka nanya mana. Nah ini yang jadi bingung, pertanyaan itu jawabnya pakai apa katanya. Nah alhamdulillah kalau saya punya usaha, saya punya perusahaan Pak Kadis, saya punya perusahaan tambang, saya juga seorang kontraktor, saya juga seorang pebisnis fashion, saya punya konveksi, saya punya pebisnis kuliner juga. Ya, saya punya 400 outlet minuman, produk minuman Banjarnegara yang ada di seluruh Indonesia. Saya senang bisnis, ya, karena saya tahu kadang-kadang dakwah itu miris-miris. Ya, modalnya 600.000 ceramah tuh Bu. Beli baju baru sebelum ceramah, songkok baru. Ini beli baru ini kemarin sebelum berangkat. Ya. Buat gamis baru, baju baru, habislah 600.000. Begitu pulang dapat 300.000 aja takziah itu. Itu juga tergantung yang undang. Bensin belum. Ustaz Tahir tuh cerita, aduh mak sakit kepala katanya. Kadang-kadang modal 300, takziah dapat 50.000 aja dia bilang. Sudah datang mulai habis asar, dandan gaya, mandi wangi, oh gaya-gaya. Pulang-pulang manyun mukanya. 50.000 aja katanya. Nah itulah makanya saya bilang para da'i, para ustadz harus jadi pengusaha juga. Mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan pengusaha. Nabi itu pengusaha Bu. Uang panainya Rasul itu lebih besar dari uang panai kita. Jujuran. Kalau orang Samarinda nyebutnya jujuran, anteran itu. Rasulullah menikahi Khadijah itu apa maharnya? 20 ekor onta ahmar, ya, 300 gram emas, 3 kilo berarti ya. Itu maharnya Rasul. 1 ekor onta ahmar itu kalau dikonversi dengan uang rupiah saat ini 2,5 miliar. Berarti Rasulullah menikahi Sayyidatuna Khadijah maharnya 60 miliar kurang lebih. Nah sekarang para da'i pengen mengikuti sunnah Nabi, nikah seperangkat alat sholat. Dari mana judulnya? Nabi yang mana yang kalian ikutin? Nggak ada judulnya Nabi seperangkat alat sholat. Ngutang lagi. Nggak ada. Ada hadis, wanita yang terbaik itu wanita yang maharnya murah. Tapi Rasulullah tidak menunjukkan laki-laki yang cemen. Apa cemen bahasa sini Ustaz? Sama, cemen juga. Cemen. Kan hadisnya jelas. Ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ai bimana al-ba'ah itu menurut para ahli tafsir adalah kemampuan secara ekonomi. Jadi dai-dai muda yang belum nikah jangan mikir kawin dulu. Mikir maharnya dulu. 20 ekor kuda. Ya.
Ya, kalau onta kan nggak ada di sini. Sapi kalau nggak kerbau. Itu Rasulullah itu udah jadi pengusaha di umur 16 tahun. 16 tahun sudah keliling di 3 negara. Ekspor, impor. Yordan, ya, sasarannya Bahrain, ya, kemudian Mesir. Ada yang menyebut Maroko. Pokoknya 3 negara. Di umurnya 25 tahun, 17 negara yang sudah dilakukan transaksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dai muda Bentaeng baru keliling kecamatan, berapa kecamatan kita di sini? 8, 4 aja nggak habis-habis. Nah, artinya kita perlu ekspansi, berpikir tentang bisnis supaya Islam itu gagah, marwahnya mewah. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ditinggalkan Siti Hajar. Siti Hajar nanya sama Ibrahim, wahai suamiku, ini perintah Allah. Ya sudah, kalau Allah yang perintah, pergilah engkau, pulanglah engkau. Aku percaya Allah menjagaku. Subhanallah. Bu, kalau mau bahagia, ibu harus tiru Siti Hajar. Jangan menggantungkan rezeki, harapan, kekayaan, apa saja dengan suami. Gantungkan semuanya kepada Allah As-Samad. La ilaha. Itu kuncinya. Makanya kenapa orang-orang salafun soleh itu hebat-hebat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan ibunya ketika melepas itu, dititipkannya anaknya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kisah Syekh Abdul Qadir Jailani dilepaskan oleh ibunya dengan 80 tael uang emas, ditaruhnya di dalam keteknya. Ini apa? Ada kantong ponjen, kalau kami orang Sumatera itu ponjen. Kantong yang dibuat pakai kain itu, taruh di bawah ketiak. 80 tael emas. Berangkatlah engkau menempuh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di surga. Ketemunya lagi di surga. Enggak ada emaknya ngomong, besok balik ya, emak kangen. Baru anak mondok 3 hari sudah ditengokin, nak balik aja, mama enggak tahan, rindu mama ini. Macam mana anaknya mau pintar? Macam mana anaknya mau jadi ulama? Syekh Abdul Qadir Jailani dilepas sama ibunya. Apa kata ibunya? Kita ketemu di surga. Nggak diharapinnya balik lagi. Ini luar biasa ulama. Kenapa? Karena dia titipkan kepada zat yang maha menghidupkan. Inilah hakikat. Bu ya, mulai besok, mulai malam ini, jangan pernah minta lagi dengan suami duit. Mintanya sama Allah. Serius, saya nggak bohong. Saya kasih contoh, istri saya tuh pengen beli mobil Akot, sedan Akot. Bang, bukan nggak ada mobil. Mobil sudah ada di rumah, cuma dia pengen punya sendiri, Pak. Saya bilang, kamu kalau minta dengan lakimu ini salah. Kamu tahajud, kamu duha, kamu khatmil Quran. Setiap khatmil Quran ada 5.000 malaikat yang turun. Tanazzalul malaikah. 5.000 malaikat yang turun kalau ada orang khataman Quran. Kamu doa. Karena malaikat ditugaskan Allah untuk mengamini doa orang yang khatam Quran. Istri saya puasa, Bu, tiap hari khatam Quran. Kebetulan juga seorang hafizah. Jadi baca Quran, khatam, baca doa, ya Allah pengen mobil. Hanya dalam waktu 7 hari. Saya dapat kerjaan transaksi 1,7 miliar. Cash saya belikan mobil. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala atas doa-doamu. Bukan dari saya, dari Allah. Kenapa? Karena kita mengajarkan keyakinan itu kepada dia untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dilakukan. Kadang-kadang suami ini juga payah. Merasa ngasih duit sama istri, jadi semena-mena. Padahal itu bukan, mohon maaf Pak, saya itu sering berdoa begini, ya Allah, bisa jadi aku bisa makan sampai hari ini bukan karena aku pantas kau kasih rezeki, tapi bisa jadi kau pandang wajah istriku, kau pandang wajah anakku, kau pandang wajah pembantu di rumahku, kau pandang wajah kucing yang ku kasih makan tiap hari. Kalau aku ini hambamu yang paling tahu tentang dosaku sendiri, tidak pantas rasanya aku berharap dapat rezeki. Tapi bisa jadi rezeki yang mengalir ini rezeki istriku yang aku juga ikut makan, rezeki anakku yang aku juga ikut makan, rezeki pembantuku yang aku juga ikut makan, rezeki tetanggaku yang aku juga ikut makan. Bisa jadi karena ada tetangga-tetangga yang tiap hari kukirimi beras lewat Paskas ini kan.
Karena wajah-wajah mereka, doa-doa mereka, aku pantas untuk mendapatkan rezeki. Kalau Tuhan melihat kita dengan segala dosa, rasanya dikasih napas saja kita ini alhamdulillah. Nah jadi ibu-ibu minta sama Allah. Bisa jadi doa ibu yang jauh lebih makbul daripada doa laki-laki ini. Nah laki-laki ini kan banyak lebaynya. Banyak lebaynya. Masya Allah, kalau kondangan saja, kondangan, pergi pengantin atau arisan, kalau bapak-bapak disuguhi makan, itu habis, nggak nyisa. Tapi kalau ibu-ibu, sodoran itu habis juga, cuma nggak dimakannya, pindah ke tasnya. Bukan dia serakah, yang dia pikirkan anaknya, yang dia pikirkan yang di rumah. Kasihan yang di rumah belum pernah rasanya makan kue ini, belum pernah rasanya makan buah ini, dia bawa pulang. Kalau laki-laki, mana dia kepikiran? Di Jakarta, Bu, ini laki-laki semua. Kalau dia ke Jakarta, lihat anak-anak, teringat dia sama anaknya, ya Allah, anakku di rumah cemana. Tapi kalau dia ngelihat perempuan, lupa dia sama bininya. Lupa. Nggak sadar kalau dia udah punya istri. Ustaz Tahir nih sering saya ajak ke warung kopi. Kalau sudah ngelihat yang layan tuh cakep, lupa dia kalau dia ustaz. Enggak bercanda Ustaz, bercanda. Ini soleh ya, orang soleh. Nanti enggak ada lagi yang ngundang dia, repot aku. Orang soleh. Ya. Makanya saya percaya dia juga sebagai korda komunitas pendakwah keren Kabupaten Bentaeng. Ya. Nah. Siti Hajar ditinggalkan dalam waktu 3 minggu. Habis makanan itu, Nabi Allah Ismail nangis. Mau netek air susu ibunya kering. Namanya nggak ada yang dimakan. Kering. Nggak minum. Kering. Air susu habis. Nangis Ismail alaihi salatu wassalam. Oe. Naluri seorang ibu. Nggak tega ngelihat anaknya lapar. Jalanlah di antara Safa dan Marwah. Nah itu juga gambaran dunia. Seolah-olah di bukit Safa ada genangan air dari jauh, panas terik itu menyirami aspal, menyirami bebatuan, pasir itu kayak genangan air. Dikejar sama Siti Hajar, dikiranya air. Ternyata cuma pantulan daripada matahari di padang Sahara. Balik lagi dia ke Marwah karena melihat hal yang sama, fata morgana. Dunia itu seperti itu, hanya siluet, bayangan-bayangan. Sambil dia berharap siapa tahu ada musafir yang lewat yang bisa dia panggil. Ternyata tidak. 7 kali berturut-turut yang kalau ibu umroh atau haji yang dikenal dengan istilah sa'i. Itu harus kita lakukan. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Setelah kali yang ke-7, Siti Hajar sadar. Ya Allah, ya Rabb, aku bergantung dengan akalku. Aku bergantung dengan usahaku. Aku bergantung dengan harapan-harapan selainmu. Salah aku ya Allah. Langsung dia mengucapkan satu kalimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hanya engkau ya Rabb yang bisa menolongku. Gak ada yang lain. La haula wala quwata illa billah. Aku hambamu lemah, tak mampu, tak punya daya, tak punya upaya. Balik kepada ajaran Rasulullah tadi. La ilaha. Ini kunci. Makanya orang Jawa senandungin Miftahul Jannah. La ilaha illallah. Dibaca sebelum sholat. Habis azan, nunggu orang sholat sunat. Di Jawa itu ditembang-tembangkan. Miftahul Jannah. Kunci surga dunia, kunci surga akhirat. Cuma satu. La ilaha. Setelah Siti Hajar pasrah, setelah Siti Hajar balik kepada la ilaha illallah, bukan Ibrahim yang ngasih aku makan, bukan musafir yang lewat yang bisa memenuhi harapanku, bukan siapa-siapa, hanya Allah. Allah getarkan bumi hanya dengan tendangan seorang bayi mungil Nabi Allah Ismail alaihissalatu wassalam. Muncullah air yang kita kenal dengan Zam-Zam. Itu
Itu dari tapak kaki Nabi Ismail, dang, 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 muncul air. Zam-zam itu artinya muncrat atau mancur gitu loh. Apa kata Rasulullah? Andai tidak dibendung Zam-zam itu oleh ibunda Hajar, niscaya airnya mengalir ke seluruh bumi. Ketika ada air, minumlah Siti Hajar, minumlah Ismail. Ternyata memang tidak ada yang bisa mengalahkan mineralnya dari kandungan kesehatan. Bahkan seorang profesor dari Jepang namanya Masaru Emoto yang telah menguji sekian banyak air, ternyata tidak ada yang mampu mengalahkan khasiat dan kandungan mineral yang ada di dalam air Zam-zam. Menyehatkan, mengenyangkan. Makanya Rasulullah itu kalau buka puasa, seteguk air Zam-zam, 3 butir korma, kenyang. Kenapa? Karena kandungan air Zam-zam itu mengalahkan sekian banyak mineral-mineral lainnya. Subhanallah. Setelah ada air, burung-burung lewat, lihat, minum. Banyak berkumpul burung-burung. Karena burung itu adalah nyari air juga, sumber-sumber air. Nah, musafir-musafir yang lewat akhirnya melihat ada burung-burung yang berterbangan di atas, kok di satu titik yang sempurna. Datanglah mereka karena mereka yakin ada sumber air di situ. Datanglah para musafir. Akhirnya pengen minta air, bertukaranlah makan dan air. Kata Siti Hajar, kalau kau mau air, aku minta makanan. Barter, muamalah terjadi. Dan akhirnya sampai sekarang terjadilah negeri itu yang disebut dengan Mekkah Al-Mukarramah. Sebab apa itu terjadi? Sebab keyakinan seorang wanita dengan kalimatul haq, la ilaha illallah. Ini akidah. Ini yang diajarkan Nabi. Kurikulum pertama orang untuk punya akhlak adalah dia harus percaya dengan Allah tanpa syak, tanpa ragu. Harus itu. Harus. Makanya dalam ilmu tasawuf ada istilah nur Allah, nur Muhammad. Orang kalau sudah sadar dan faham tentang nur Muhammad, tidak ada lagi dia khawatir, tidak ada lagi dia benci, tidak ada lagi dia marah, tidak ada lagi dia emosi, tidak ada lagi. Karena dalam pemahaman para orang-orang ma'rifat, alam semesta ini diciptakan Allah dari nur Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang sudah sifat cahaya. Sudah sifat cahaya itu menerangi, Pak. Pak, lampu, ini lampu. Tugasnya apa? Menerangi. Menerangi. Sudah sifat cahaya, menerangi. Sudah sifat anar atau api, membakar. Maka orang yang mempelajari, yang berinteraksi, yang tenggelam dalam nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya nggak punya benci lagi, Pak. Bagaimana saya mau benci dengan Pak Kadis? Saya melihat Nur Muhammad pada dari Pak Kadis. Bagaimana saya akan membenci Ustadz Tahir? Dia terdiri dari Nur Muhammad, sebagaimana saya juga adalah Nur Muhammad. Bagaimana saya akan membenci siapapun? Hatta ketika Sayyidina Abu Bakar mencabut pohon, tercabut rumput, nangis dia karena merasa menyakiti kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut. Itu kenapa Rasul disebut Ar-Rauf Ar-Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin Ar-Rauf Ar-Rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim itu sifat Allah. Sifat Allah. Asmaul Husna, ada Ar-Rauf, ada Ar-Rahim. Tapi Rasulullah mendapatkan keistimewaan, disandingkan gelarnya Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sembarangan. Haram hukumnya ngasih nama anak dengan Ar-Rauf saja. Harus ada Abdur Rauf. Haram memberikan anak gelar, misalkan nama anak kita Malik, dosa kita karena nama itu milik Allah. Enggak boleh yang lain make. Tapi Rasul dikasih langsung oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 128 itu bil mu'minin ar-raufur rahim. Subhanallah. Nah, kalau Rasulnya penyayang, Rasulnya penyinta, Rasulnya nggak mau nyakitin orang, kenapa kita yang katanya ngikutin Nabi Muhammad ini kerjaannya nyakitin orang terus?
Enggak mulut kita, enggak tangan kita, enggak tulisan kita, enggak apa. Kok nyakitin orang terus? Nabi siapa yang kamu ikuti? Nabi yang mana? Ada Nabi Muhammad nyakitin orang, hatta kepada orang yang nyakitin dia sekalipun. Bani Taif, kurang apa kurang ajarnya sama Sayyiduna Muhammad? Sampai malaikat Jibril tuh kesal kepada Bani Taif. Mau dihancurkan oleh malaikat Jibril, dilemparkan Jabal Uhud oleh malaikat Jibril ke Bani Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan, hai Jibril. Jangan. Siapa tahu nanti lahir dari kaum ini anak-anak mereka yang beriman dengan apa yang aku bawa. Kalaupun tak anak-anaknya, nanti cucunya Jibril yang beriman sama apa yang aku bawa. Subhanallah. Sementara sekarang sesama umat Islam masuk nerakanya gampang banget. Ente tahlilan, bid'ah, neraka. Ente kunut, bid'ah, neraka. Ente berjanji, bid'ah, neraka. Cepet amat kita masuk neraka. Hah? Ya Allah, ya Rabb. Ngadain maulid, bid'ah, neraka satu masjid ini. Kullu bid'atin dolalah, ujungnya finnar. Neraka semua kita ini. Kok gampang amat masukkan orang ke dalam neraka. Sementara tugas kerasulan itu bagaimana membawa orang masuk ke dalam surga. Orang kafir yang nggak kenal Islam, orang kafir yang nggak kenal Tuhan, orang kafir yang nggak kenal Al-Quran, diajarkan, dikenalkan supaya masuk ke dalam surga. Lah kita yang sudah sama-sama kenal agama, kitabnya sama, nabinya sama, Qurannya sama, Tuhannya sama, kok saling menerakakan? Ya apa ini? Hah? Hah? Apa tadi? Sesajiki? Kacau ini, ya. Kacau. Ini, masya Allah, masya Allah. Saya sudah dapat laporan dari BNPT pusat. Ada beberapa aliran-aliran di Indonesia ini, aliran-aliran yang mengkonfrontasi, menyebabkan keributan di masyarakat. Itu sudah ditandai oleh BNPT, masuk sebagai organisasi yang suatu saat akan dibekukan kalau mereka tidak mau dibina oleh negara. Ya, saya sudah dapat data-datanya. Hati-hati itu, hati-hati. Ya, udahlah. Kita harus ikutin Nabi. Nabi itu Ahmad, Muhammad. Apa arti Ahmad, Ustaz Tahir? Apa arti Ahmad, Ustaz? Salah. Apa arti Ahmad? Itu isim tafsil dari Ahmadah. What the meaning of Ahmad? Orang yang tidak pernah berhenti memuji. Bukan sangat terpuji, orang yang tidak pernah berhenti memuji. Gak pernah Ahmadah. Dia selalu memuji. Alhamid Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji terus. Lisannya memuji, fikirannya memuji, hatinya memuji, akhlaknya memuji. Maka Rasulullah itu kunci kesuksesannya adalah banyak-banyak memuji Allah, memuji sesama manusia. Maka kalau kami di Jawa ngaji tafsir itu alhamdulillahirabbil alamin, utawi sekabehane puji kanggene Allah kang patang perkara. Puji qadim alal qadim, gitu kan. Ada 4 pujian, segala puji bagi Allah. Dan 4 pujian itu adalah puji Allah terhadap Allah sendiri. Kemudian puji Allah kepada makhluknya, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk kepada makhluk. Semuanya terangkum dalam alhamdulillah. Subhanallah. Muji, Pak. Oi, Pak. Pak. Jangan tidur, Pak. Jauh saya dari Jawa kok Bapak tidur ini. Mana ceritanya? Bapak sering nggak muji istri, Pak? Hah? Ngapa yang jawab cuma 3 ini? Bu. Oi, Bu. Senang nggak dipuji sama Bapak? Hah? Nggak senang? Saya nggak senang Ustaz dipuji kalau nggak dikasih duit. Siapapun senang dipuji.
Pak Kadis, mohon maaf, kita manusia, saya manusia, Pak Kadis manusia. Senang nggak dengan pujian? Prestasi. Pak Kadis bekerja, kemudian Pak Bupati manggil, mengapresiasi pekerjaan itu. Terima kasih Pak Kadis, pekerjaan Pak Kadis sudah sangat luar biasa. Apa rasa yang di hati kita? Senang. Kalau senang, kawan, teman, sahabat, bertambah kehormatan dan kemuliaan orang yang memuji kita. Sebaliknya, kalau Pak Kadis dihina-hina, dicaci-caci, apa yang terjadi? Dendam, marah, kesel. Ya apa caranya dia jatuh? Ya apa caranya dia lungsur? Bagaimana caranya dia jatuh? Bagaimana caranya dia rusak? Bagaimana caranya dia binasa? Kenapa? Sakit hati kita dicaci-caci orang. Rasulullah itu subhanallah, sampai ketika dia nyekek setan, Pak. Rasulullah itu pernah nyekek setan. Ya, nyekek setan. Lagi sholat, setan ganggu, cekeknya gerak gitu. Setan tuh udah lidahnya tuh udah keluar. Terus ingat, ini kemampuan karomah untuk menaklukkan jin dan setan ini punya mukjizatnya saudaraku Sulaiman. Ayo dilepas sama Rasulullah. Karena takut menyinggung perasaan Nabi Sulaiman, Muhammad, kok kamu ngambil karomahku, kok kamu ngambil mukjizatku? Kalau kamu yang minta pasti dikasih sama Allah. Rasulullah tuh takut menyinggung perasaan saudaranya yang namanya Nabi Sulaiman. Nggak jadi setan itu dibunuhnya, tadi mau dibunuh sama dia. Ya. Luar biasa akhlaknya Rasul. Subhanallah. Makanya tadi saya bilang sama Ustaz Taher waktu perjalanan di sini, Ustaz Taher, saya pesan sama bikers muslim, nganter Ustaz, nganter kiai, tapi adab terhadap pengguna jalan yang lain juga tetap harus diperhatikan. Jangan sampai menjunjung tinggi, oh ini Ustadz mau ceramah, tapi mencelakakan orang yang lain, mencelakakan diri sendiri karena ngebut-ngebutan, nabrak sana nabrak sini, waliyad billah min zalik. Saya bilang adab dan estetika sebagai bikers muslim juga harus dipakai. Kenapa? Itu mencerminkan Islam yang kita bawa. Kalau entehnya nggak apa-apa, mati bro. Masih banyak ente-ente yang lain. Cuma yang jadi masalah nama Islamnya itu. Oh, orang Islam begitu ya. Kalau bawa motor ugal-ugalan, kayak orang sana juga. Hah? Oh, bikers muslim itu yang katanya sholat subuh ke masjid kemana-mana. Cuma kalau dia jalan, macet semua yang lain. Dia sendiri aja yang menang. Muslim cap opo itu. Kan gak enak judulnya, Pak. Niatnya pengen memuliakan Islam, takriman wa ta'ziman terhadap agama kita, dinullah, malah rusak gara-gara kita nggak paham estetika. Tuan guru sekumpul di Banjarmasin, dia naik mobil, saat ada kucing lewat, stop, diselesaikannya. Nah, kucing itu jalan, selesai. Anak bapaknya, anaknya, mertuanya, iparnya, banyak kali kucingnya lewat itu. Sudah selesai semua, baru dia jalan, ditanya sama muridnya, padahal kalau kring, tin, kabur kucing itu. Apa kata guru saya ini? Takut saya klakson, kucingnya punya penyakit jantung. Kring, mati dia, saya berdosa. Ya Allah, kucing saja perasaannya dipikirkan oleh seorang ulama, makanya wajar dia jadi wali Allah. Nah kita ini kadang-kadang dicabut kewalian kita, dicabut kesolehan kita, dicabut ma'unah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara asyik dengan perkiraan kita sendiri. Oh saya ini lagi ngerjain kebaikan, awas. Ada orang yang lagi susah-susah jalan dari rumah, baru belajar jalan dia tuh, habis stroke sekian tahun, ya kan? Baru di pinggir jalan, bak mati, innalillah. Ditanya orang, siapa tadi yang klakson? Bikers muslim. Aduh. Anjur di remah. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akidah Rasulullah itu karena dia tercantol, tersambung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia nur tajalliyat dari nur ilahiyah, maka dia nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah memandang semuanya ini dengan nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rumah tangga hadirkan nur Muhammad, di kantor hadirkan nur Muhammad, di jalan hadirkan nur Muhammad, di masjid hadirkan nur Muhammad, di pasar hadirkan nur Muhammad. Damai hidup kita, damai. Benar saya nggak bohong. Ibu boleh telepon istri saya kasih nomornya. Pernah nggak udah anak 8 kami berantem? Pernah nggak kami ribut? Pernah nggak piring jatuh? Pernah nggak saya bentak? Pernah nggak? Nggak pernah.
Bagi saya, menumpahkan air mata dia setetes itu malu saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia juga tidak melayani saya, dia akan merasa bersalah sekali. Boleh tanya sama saya, nggak ikut Ustadz Zen ya, Sekwil KPK Provinsi Sulsel. Itu pernah dikasih tahu sama istri saya. Nah, bapakmu ini, abimu ini pernah saya lamarkan perempuan. Pernah saya lamarkan perempuan untuk jadi istri kedua. Seorang doktor, masih muda, cantik. Ditanya sama Ustadz Zen, kenapa Umi melamarkan wanita itu untuk Abi katanya. Karena aku bingung, dengan cara apa lagi aku berterima kasih kepada abimu yang luar biasa baiknya itu. Ini bukan ngalem-ngalem diri sendiri, bukan. Ya. Tapi setelah dia lamarkan, perempuan itu juga tidak nolak. Cuma memberikan kinayah. Kakak baru melamar sekali, kalau 4 kali aku terima. Itu kan? Subhanallah. Tidak lanjut 2, 3, 4-nya. Padahal saya juga amin, amin, amin. Saya nggak mau, saya bilang, saya nggak mau nyakitin hati kamu. Enggak bang, saya ikhlas lillah, demi Allah. Ini udah hasil istikharah, ini sudah hasil munajat. Saya nggak mau. Subhanallah. Ternyata dia mengamalkan kitab Uqudul Jen. Kalau di pesantren, santri-santri itu mesti belajar Uqudul Jen, kitab rumah tangga. Jadi diceritakan ada seorang wanita namanya Fatimah, bukan istri Sayyidina Ali. Kinayah saja itu. Ya. Perempuan ini dia tahu bahwa ridho Allah tidak mungkin dia capai kecuali dapat ridho dari suaminya. Tahajudnya tidak berguna, duhanya tidak berguna, puasa sunatnya tidak berguna, sedekahnya tidak berguna, haji umrohnya tidak berguna kalau suaminya tidak ridho. Maka dia bekerja dari pagi, beresin rumah, bla 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 bla. Suaminya pulang, suaminya orang soleh juga. Suaminya pulang, dia siapkan anduk, air panas, sudah segala dia layani. Ini sebagai istri, habis itu dia ngomong sama suaminya, wahai suamiku, ini cambuk. Sekiranya ada sesuatu yang kukerjakan membuat engkau tidak ridho, pukullah aku sekarang daripada aku dipukul di akhirat nanti. Subhanallah. Oh, kalau istri bapak begitu biru semua badannya. Tapi karena suaminya orang soleh juga, enggak, istriku sempurna sudah pengabdianmu, sempurna sudah. Jadi begitu, kalau ada Nur Muhammad, suami sayang sama istri, istri hormat sama suami. Kenapa? Bukan makhluk ini yang kita ingin hormati, tapi tajalliyat Nur Muhammad yang ada di badannya itu, yang kita malu menyakitinya. Yang kita malu mengutuk dan mencelaknya, yang kita malu menghina dan menjatuhkannya. Itulah kenapa ajaran ulama-ulama dulu sangat luar biasa dengan konsep Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu tua yang anak-anak muda udah jarang mengkaji ini. Ya, banyak ustadz dai-dai muda tuh nggak ngerti Nur Muhammad, yang taunya syirik bid'ah, syirik bid'ah. Padahal ini adalah ittisal billah, ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Fa'ina matuwalu fasama wajhullah. Kemana kita memandang, yang kita pandang adalah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bapak ngelihat istri, kemudian membandingkan dengan istri tetangga, jatuh istri kita. Hah? Jatuh istri kita. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Bu, oi. Makanya perempuan itu jangan dibalik-balik. Giliran keluar rumah dandan cantik-cantik. Coba kalau kondangan Pak, 3 jam di salon nggak kelar-kelar istri kita itu. Oh, dandan. Udah bedak, hapus lagi, bedakan lagi, hapus lagi, bedakan lagi. Kaca tuh sampai retak. Ya, cermin tuh sampai retak. Saking lamanya ibu-ibu dandan. Keluar. Coba bapak-bapak lihat, ibu-ibu yang kondangan tuh cantik-cantik semua, Pak. Kenapa? Dandan. Dandan. Muka pucat sudah diselamuri bedak. Bibir pucat sudah diselamuri lipstik. Iya kan? Badan bau sudah diselamuri minyak wangi. Baju jelek sudah dipakai baju bagus, keluar. Wow. Yang nengok siapa? Laki-laki lain. Cantiknya mah.
Giliran bapak pulang kantor ngelihat emak-emak pakai daster, robek-robek, bulu ketiak tekbay, ketek-ketek merambai, bau mulut habis makan bawang nggak sikat gigi, campur pete jengkol lagi, ya bu, rambut acak-acakan. Makanya banyak laki-laki itu kalau pulang kerja ambil sarung buat kopi duduk di teras. Nggak mau dia lama-lama di dalam, ada mak lampir. Nggak tahan dia. Ayo ngaku ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak senang di teras, senang di warung kopi? Siapa tahu ada ABG lewat. Cuci mata. Yang di dalam nyakitin mata. Maka ibu-ibu disunahkan itu dandan di dalam rumah supaya laki tergoda. Nggak apa-apa goda laki sendiri, jangan laki tetangga digodain, ya pak. Jangan diam-diam aja mentang-mentang ada istri. Masya Allah, masya Allah. Bu, kalau di dalam rumah, khususnya di dalam kamar, berdua sama suami, pakailah baju yang seksi, bedak yang bagus, lipstik yang bagus, minyak wangi yang bagus. Bila perlu beli baju renang. Swimsuit namanya. Iya. Pak, bagus nggak baju renangnya? Masya Allah, kata bapaknya. Nggak sadar dia berat badannya. Nggak apa-apa goda suami, nggak apa-apa, sunnah itu, sunnah. Bahkan wanita yang mengajak duluan suaminya untuk mengerjakan sunnah, pahalanya besar, besar sekali, ya. Awas malam ini, banyak yang terancam ini. La ilaha illallah, aqidatus salimah. Kita selesaikan sampai jam 10, beres. Nggak usah khawatir bapak ibu, saya nggak lama-lama ceramah. Sama aja masalahnya. Jam 10. Yang kedua, ibadatun shahihah. Orang kalau sudah berla ilaha illallah, ibadahnya pasti benar. Ibadatun shahihah. Ibadahnya pasti benar. Kenapa? Karena maqasid lil ibadahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini para dai-dai muda, sama dengan komunitas pendakwah keren saya sampaikan. Kalau kalian ceramah, kalau kalian dakwah, kalau kalian ngajak umat, ikhlaslah hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau ikhlas nanti bagaimana istri kami makan, bagaimana anak kami makan, bagaimana kami dapat uang? Ikhlas itu bukan berarti nggak dapat bayaran. Ikhlas itu kalian nggak minta bayaran sama manusia. Kalian minta bayarannya sama Allah. Ajrum minallah. Bayarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau seandainya seorang dai mau berangkat ceramah, diundang takziah, standarnya 300.000 berdasarkan hasil observasi saya, ya. Makassar dan sekitarnya 300.000, ya. Tapi kalau berkatnya ada nasi kotak 500, ya. Kalau bawa pulang tentengannya kotaknya besar campur kue 750, ya. Cuma yang rata-rata ngundang itu cuma bawa 2 kotak kecil saja, 300 lah rata-rata. Nah, ustadznya berpikir, atau ada generasi ustadz muda-muda ini yang pengen dakwah, lumayan 300.000 kali sebulan takziah, 9 juta penghasilan saya. 9 juta, otaknya, kalkulasi matematikanya seperti itu. Ikhlas nggak itu? Nggak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, berapapun yang dikasih, dia terima. Nanti Allah yang gerakkan orang-orang itu untuk memberi sama kita. Bahkan lebih dari apa yang kita. Nanti Allah gerakkan. Nggak usah khawatir. Kita punya Allah itu maha canggih, maha hebat. Ya, kita nggak mampu berpikir, Allah maha memampukan. Innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jangan cuma dibaca surat Yasin tiap malam Jumat ada orang mati kun fayakun kun fayakun kun fayakun cuma nggak yakin. Lihat Pak Kadis info dari lurah, camat sekarang jadi kadis. Entah 5-10 tahun ke depan jadi bupati.
Bapak Ibu dirahmati Allah, ibadatun sahihah. Orang yang nyantolnya sama Allah, ibadahnya pasti benar, salatnya pasti benar, puasanya pasti benar, zakat. Jangan sampai muncul penyakit. Mohon maaf, orang Islam nggak mungkin nyembah patung lagi, karena sudah tidak boleh, musyrik. Ya, nggak boleh nyembah pohon lagi. Kalau ada orang Islam masih nyembah pohon, syirik itu. Nyembah kuburan, syirik itu. Nyembah batu, syirik. Nggak mungkin kita melakukan itu, mustahil. Tetapi sekarang ada berhala-berhala yang muncul. Apa itu? Ananiyah, keakuan kita. Kita nyembah diri kita sendiri. Nyembah diri kita sendiri. Masjid ini kalau bukan aku yang nyumbang, nggak bakal jadi. Tuhan itu. Tuhan. Organisasi ini kalau bukan aku yang pegang, berantakan. Tuhan itu sudah. Ananiyah, keakuan namanya. Ananiyah. Padahal la tataharraka dzaratan illa biiznillah. Tidak mungkin bergerak sesuatu kecuali dengan izin Allah. Harusnya dia punya sandaran bahwa ini amanah Allah. Bukan kekuasaanku, bukan kemampuanku, bukan bisaku. Ayo, orang kaya di sini mana? Yang merasa bahwa kayanya itu dari hasil kerja dia. Ente nggak sadar, ente sehat dari bayi sampai sekarang itu siapa yang nyehatkan? Siapa yang nyehatkan? Allah. Apa Allah nggak bisa buat ente cacat dari awal, dari kecil sampai sekarang? Bisa, sehingga kita tidak bisa apa-apa. Bisa. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada ente menjemput rezeki, diberi kemudahan, orang-orang dibuka hatinya, dagangan ente lancar, usaha ente lancar, jadi pengusaha, jadi orang hebat. Sekarang ada kegiatan dakwah, kegiatan keagamaan, kegiatan untuk syiar agama Allah, ente nggak mau nolong. Nah, itu kufur namanya, ananiyah, mengakui bahwa harta itu miliknya, harta itu punyanya, sehingga berat dia mengeluarkan. Masya Allah. Masya Allah. Waliyad billah min dzalik. Nah, orang yang kenal Allah tidak. Dia sadar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah. Milik Allah. Jadi jangan sampai salatku, ibadahku, puasaku, zakatku, sedekahku, bukan. Kenapa kita diwajibkan takbiratul ihram? Kenapa tidak tasbih? Kenapa tidak tahlil pada saat kita awal sholat itu takbir? Allahu Akbar. Apa maknanya? Apa hikmahnya? Tenggelamlah segala sesuatu dalam keakbaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akbar itu cuma Allah. Jangan ada sesuatu selain Allah. Hatta diri kita hilang dalam keakbaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusyuk. Allahu Akbar. Habis sudah. Tidak ada lagi apapun. Yang ada cuma keakbaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha. Yang punya hutang sebesar apapun, baca takbir, hilang hutangnya. Kenapa? Karena tenggelam dalam kemahakuasaan Allah. Kita bingung mikirin bayarannya karena kita pakai akal dan otak kita. Tapi kalau kita datang dengan keakbaran Allah, Rabbuna wa nahnu abiduka riqa wa nahnu abiduka faqiran. Ya Allah, aku hambamu yang fakir, hambamu yang lemah, hambamu yang dhaif. Anta ghani, anta mughni. Engkau kaya, mengayakan. Lunasi hutangku ya Rabb. Bukakan jalannya. Sahil alaina wa yasir alaina. Untuk membayar hutang-hutangku ya Allah. Selesai hutang itu. Jalannya, tidak usah diajarin Tuhan caranya. Punya aja jalannya. Pengen punya rumah besar, pengen punya mobil bagus, pengen punya duit banyak. Salah kalau datang ke manusia. Pekikkan dalam hati kita akbarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 100, 200, 300 juta tuh kecil, 1, 2 miliar tuh kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tidak lebih dari setetes air di lautan. Apa yang perlu kita khawatirkan? Asal kita cantolannya Allah. Kalau cantolannya bupati, nggak datang aja bupatinya gelisah kita. Ditangkap sama Pak Polisi, ada Pak Polisi, gara-gara dituduh maling sapi. Orang Madura dituduh maling sapi. Diperbal, diinterogasi. Rek, kenapa kamu maling sapi? Siapa yang maling sapi, Pak Polisi?
Ini ada laporan sampean maling sapi. Nggak benar itu laporan. Saya cuma tarik talinya, sapinya ikut. Jadi dia nggak niat maling sapi, dia cuma narik tali. Cuma ada sapi 7 ekor yang ikut. Itu anekdot sufi. Kalau kalian nyantol sama Allah, satu, hablum minallah, wa'tasimu bihablillah, bergantung dengan tali Allah, maka yang lain itu ngikut. Nggak usah khawatir. Ya Pak Polisi. Ya. Nah, ibadatun sahihah, ibadah yang baik, yang benar. Kalau kita datang sama Allah. Yang ketiga, terakhir, matinul khuluq, akhlak yang sempurna. Orang kalau sudah akidahnya benar, ibadahnya bagus, akhlaknya pasti sempurna. Nggak mau dia nyakitin siapapun. Hatta semut aja takut. Hatta semut takut. Makanya Rasulullah itu, contoh Bu, mohon maaf, kenapa banyak orang kerasukan jin? Ini rahasia ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini saya kasih tahu. Ibu-ibu kenapa banyak wanita itu gampang sekali kerasukan. Ibu kadang-kadang nggak sadar masak mie, ya, masak mie goreng. Airnya banyak, masak mie itu. Bapak-bapak juga perhatiin. Mie-nya kita angkat, airnya masih panas. Kita siramkan di wastafel. Wastafel itu rumah para jin. Rumah kaum jin itu tempat makanan-makanan sisa. Karena mereka memang makan dari makanan sisanya manusia. Itu jin. Ya. Qadarnya, takdirnya begitu. Nah, dia lagi makan, ibu siram dengan air panas. Matilah salah satu anaknya, akhirnya dendam mereka. Maka Rasulullah mengajarkan, jangan menyiramkan air panas di lubang, tapi dinginkanlah dulu. Kalau enggak dibuka kerannya, yang dingin itu baru dicampur sehingga dingin. Kenapa? Ada makhluk lain. Bayangkan Rasulullah sampai hal semacam itu saja diajarkannya kepada umatnya. Para sopir, Pak, kita ini sopir semua yang laki-laki ini. Jalan kemana-mana, kebelet kencing. Jangan kencing di lubang. Siapa tahu ada jin lagi tidur. Kencing ngamuk dia. Dang selentiknya. Nggak bisa bangun lagi. Udah minum kuda jadi puntu, tetap aja begini. Selentik sama jin tadi. Kenapa? Karena kencing sembarang. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kencing di bawah pohon tempat yang teduh. Jangan, kata Rasulullah. Nggak boleh. Sampai hal-hal semacam itu. Hatta ada semut yang lewat, jangan dibunuh, kata Rasulullah. Ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Wahai umatnya Sulaiman, minggirlah. Diajarkan Nabi untuk mengusir umatnya Nabi Sulaiman. Karena semut itu adalah umatnya Nabi Sulaiman. Jangan dibakar. Usir. Kalau Tuan Guru Zaini yang di Banjarmasin itu setiap pagi menyediakan 10 sendok dia sedekah sama semut-semut yang ada di sekitarnya. Maka semutnya nggak ganggu rumahnya. Bapak kan nggak sedekah sama orang, makanya diganggu orang. Nggak sedekah sama semut, makanya diganggu semut. Coba sedekah, ya. Sedekah. Saya kan banyak kawan-kawan pejabat, bupati, gubernur, kadis-kadis banyak Pak Kadis. Alhamdulillah di beberapa provinsi kita bersahabat akrab. Saya sering bilang, Pak, kalau jadi pemimpin jangan pelit. Kalau pelit itu dipikirkan orang, ya. Al-bakhil aduwallah. Orang pelit itu musuhnya Allah. Maka kalau ada pemimpin, dia dapat jatah rezeki. Dia nggak mau bagi sama yang lain, pelit, habis dia. Dipikirkan orang. Ya. Cemana caranya? Bapak ini pelit banget orangnya. Tipu kah, bohongi kah, jatuh kah, itu orang pelit. Ya. Jangan pelit, dipikirkan orang. Ya. Nah, kalau orang nggak mikirkannya, jin yang mikirkannya. Makanya ibu-ibu, beras itu disedekahkan. Misalkan ibu beli 10 kilo, setengah kilo sedekah. Bukan zakat, sedekah. Ya. Kalau zakat kan nisab dan khaul. Nggak boleh kita bilang zakat. Zakat itu ada nisab dan ada khaulnya. Tapi kalau sedekah, every time, anytime. Ya, setiap saat, setiap waktu. Ibu sedekah. Supaya apa? Supaya berkah. Kalau ibu nggak sedekahin, nanti ada jin yang ikut makan, ikut nongkrong. Nah, bahaya. Timbul sakit perut, stroke, stres, segala macam rumah tangga. Sebabnya gara-gara sedekah yang tidak beras yang tidak disedekahin. Gak usah banyak-banyak lah. Dari 10 kilo itu misalkan setengah kilo atau seperempat kilo. Kalau 100 kilo, nah titipkan dengan paskas. Ya. Titipkan dengan paskas.
Pasukan amal soleh ini tukang jemput beras. Dia mikul beras ibu-ibu, ditaruhnya di pesantren, di anak-anak yatim, orang-orang yang tidak terjangkau oleh kita. Titipkan sama mereka, ya. Insya Allah berkah. Anak ibu pintar, suami ibu sayang, semua orang makin cinta sebab sedekah. Itu yang disebut dengan matinul khuluq. Jadi akidah yang benar, ibadah yang sahih, akhlak sempurna. Itulah kurikulum Sayyiduna Muhammad SAW, sehingga tarbiyah, pendidikan hakiki itu berhasil dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dari jam 10. Minta maaf, korupsi saya waktu. Lebih dari 7 menit, ya. Jangan marah, Bu, ya. Jangan marah. Saya ini dari tadi nahan-nahan diri, ya Allah. Biasanya kalau di Jawa itu, Bu, kalau kiai ceramah lebih dari setengah jam, itu banyak minuman muncul. Ini udah 1 jam, saya tengok ndak ada, mana ini keluar. Kejam orang sini, ya Allah. Asa apa? Iya. Asejaki. Ya sudahlah begitu ceritanya, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Untuk doa Ustadz lokal saja, saya ngikut ngaminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.